lampu mati, exhaust mati, waduh. Akhirnya gue mutusin, yalah gue selesain urusan gue di kamar mandi, gue mau keluar. Tapi pada saat gue buka pintu, pintunya kekunci. Sementara kunci itu hanya bisa dilakukan di dalam. Dalam kondisi panik, dalam kondisi masih ngerasa dihantuin lah sama si sosok hitam ini, gue ngedenger mungkin suara makhluk ini gitu. Itu gue hampir aja nabrakin mobil. Gue ngerasain kehadiran si makhluk ini itu di belakang gue. Anjir. Loh, Bang Ari, dari rentetan kejadian yang terjadi, itu penyebabnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi bersama gue Junaria. Dan seperti biasa nih, gue udah kedatangan narasumber yang mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang pernah dialaminya di salah satu bengkel mobil di kawasan Jakarta. Di salah satu bengkel di kawasan Jakarta. Jadi Bang Ari ini pernah kerja di bengkel. Jadi langsung aja kita kenalan sama Bang Ari ya. Halo Bang Ari, apa kabar Bang? baik bang. Bang Ari, ini kejadiannya tahun berapa Bang Ari? Kejadian itu sekitar tahun 2013-2014an. 2013 ke 2014? Iya. Oke, ini bengkelnya bengkel apa nih? Bengkelnya spesialis mobil ya. Mobil? Mobil. Merek ternama apa merek Cina? Merek ternama. Merek ternama nih? Merek ternama. Bang Ari, boleh diceritain sedikit gak kejadian apa sih yang lo alami di sana? Jadi itu kejadian di sana tuh gua itu pernah nginep bang di bengkel. Akhirnya gua dihantuin sama salah satu penunggu yang ada di bengkel itu, dan bahkan efeknya tuh hampir pengen bikin gua mati gitu. Waduh, hampir mati nih guys. Gue penasaran banget mau denger kisah lengkapnya dari Bang Ari, dan gue yakin juga teman-teman udah penasaran mau denger kisah lengkapnya. Dan sebelum kita masuk cerita, buat kalian nih, para pelintas jalan gelap yang mau jadi narasumber seperti Bang Ari, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Jalan Gelap atau hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Ceritanya tuh awalnya gue masuk di tahun 2012. Nah, di sana gue masuk itu sebagai mekanik. Karena akrab sama mekanik, sama teman-teman di sana, akhirnya sampai satu waktu gue adalah main sama mereka, ngeband sampai jam sekitar 1:30 malam. Posisi studio band itu nggak jauh dari kantor gitu. Jadi gue mikir, ini gue kalau misalnya pulang, posisi saat itu kan ya 2013 masih rame-ramenya begal gitu kan. Akhirnya gue mutusin dari kalau misalnya gue pulang ke rumah gue jauh, gue takut kena begal, gue mikir apa gue tidur di bengkel aja gitu kan, tidur di kantor. Akhirnya gue datang kantor gitu, gue izin sama security, gue izin lah tidur gitu di sini, boleh nggak istirahat, besok pagi gue pulang. Karena posisinya malam minggu saat itu, hari minggu kan tutup. Kita ada larangan untuk karyawan itu tidur di kantor, cuma karena si security-nya ini ngerti lah posisinya, takut kenapa-napa di jalan kalau misalnya pulang malam, yaudah diizinin lah kita nginep di sana gitu gue. Si security sih nyaranin kalau kita tuh tidur di pos security aja gitu, biar ke kontrol lah gitu kalau kelihatan gitu. Cuma karena gue mikir kan di kantor kita kan ada ruang istirahat mekanik, ngapain gue tidur di kantor security, di pos security gitu kan, lebih banyak nyamuk juga gitu pos security. Ya kita debat lah panjang lah, gue susah ngontrol lah gitu ya, karena gue kekeh gitu kan, gue pengen tidur di ruang mekanik, ya udahlah gue tidur di istirahat mekanik. Si security juga ngizinin gue lah, tapi dengan catatan tolong lampu dimatiin ya, karena takut kalau seandainya nanti owner ataupun BOD lewat kantor kita ngelihat lampunya masih nyala, gue yang kena. Ya udahlah gue setujuin gitu kan. Gue naik, posisinya itu ruang istirahatnya tuh ada di lantai 2, tapi ya kacanya sih kelihatan gitu kalau dari luar gitu. Naik ke lantai 2, gue sih nggak punya perasaan apa-apa lah saat itu. Gue nggak ada perasaan takut karena posisinya gue nggak tahu apa-apa soal bengkel ini selama mungkin setahun berjalan, gue nggak tahu apa-apa. Sampai akhirnya gue datang ke ruang istirahat mekanik, gue istirahat, biar gue bisa tidur nyenyak gitu kan. Gue nonton TV, jadi di ruang istirahat mekanik itu ada TV. Gue nonton acaranya, kalau misalnya mungkin Bang John inget, acara Masih Dunia Lain saat itu tuh ditayanginnya 2 kali. Jadi acaranya ada yang ditayangin malam Jumat sama malam Minggu. Nah, posisinya biasanya yang malam Minggu itu ditayanginnya tayangan 3 minggu yang lalu. Karena gue emang suka banget sama acara ini, yaudah gue nonton di situ, kondisi ruangan gelap.
nonton acara itu. Itu jam berapa tuh kejadian tuh Bang Ari? Nah, sekitar jam setengah 12, hampir setengah 1 lah. Oke. Ya, hampir jam 1 gitu acara itu. Di samping gua ini itu tembok sama di atasnya ada kaca. Nah, di sebelah kiri gua agak jauh ke sana itu locker. Locker mekanik lah. Gua tidur, posisi gua ke arah TV. Di ujung mata gua ngeliat kayak ada seseorang yang datang. Jalan cek tiba-tiba duduk. Tapi di ujung mata gue nih, gue ngerasa kayak gitu. Gue mau mastiin, tapi gue agak ragu. Ya gue ragu lah nih, mungkin atau halusinasi gue karena posisi ruangan gelap, tiba-tiba ada sesuatu yang berat ya gue mungkin itu halusinasi. Tapi ya udahlah gue sini lagi. Nah, tibalah acara ini iklan, gue mau mastiin ini beneran halusinasi gue atau emang ada orang yang jalan di sebelah kiri gue. Gue lihat ke kiri, pelan-pelan gue lihat ke kiri, beneran ada seseorang yang ada di sana, duduk nyender di locker. Karena posisi ruangannya gelap dan cahaya itu cuma ada TV aja, sumber cahaya cuma ada TV aja. Gue nggak bisa mastiin ini siapa dan ini apa. Kalau ini apa sih pasti jelas. Gue bentuknya sih orang gitu. Cuma ini siapa gue nggak tahu. Gue beranikan untuk mengkonfirmasi lah gitu. Gue tanya sama si orang yang ini, istirahat juga bang. Gitu. Cuma si orang yang bayangan ini yang hitam ini nggak ngerespon apa-apa. Sampai gue ngerasa mungkin capek gitu ya, mungkin dia capek istirahat, mau istirahat di situ. Gue akhirnya memalingkan pandangan gue lagi ke TV. Gue ngeliat di sebelah kiri di ujung mata gue dia dari posisi duduk tiba-tiba ke posisi tidur, telungkup ke arah sana gitu. Pokoknya posisi tidur gitu. Karena ada pergerakan seperti itu, oh ya udahlah, mungkin capek. Kita namanya jam setengah 2, hampir jam 1 malam lah, jam 1 malam. Posisinya acara ini selesai, gue matiin TV, gue pun tidur. Karena gue nggak mikir itu apa, pokoknya ya jelas gue mikir itu orang lah. Posisi bengkel gue ini itu berdekatan banget sama masjid. Jadi ketika azan subuh, itu tuh suara masjid tuh kenceng banget. Yang akhirnya sampai ngebangunin gue gitu. Nah posisinya, ya gue juga muslim, gue juga mau sholat subuh lah. Ketika gue kebangun sama suara azan subuh, gue memastikan, karena gue masih curiga nih, si bayangan ini beneran orang atau enggak? Kalau seandainya mungkin enggak, harusnya sih ya hilang atau gimana lah mungkin bayangan. Tapi pada saat gue melek dan gue ngeliat ke kiri, wah ada, masih ada. Berarti orang ya. Kesimpulan gue saat itu adalah orang ya udah. Di dalam kepala gue keinginan gue pengen mastiin ini siapa sih. Baru kepikiran hal itu buat memastikan ini orang apa enggak. Baru gue bangun itu. Si bayangan ini gue lihat dia bangun, posisi duduk terus berdiri dan dia jalan nembus ke arah locker. Itu langsung perasaan gue tuh, wah, anjing banget. Gue berusaha di situ gimana caranya gue pengen lari dari situ. Gue lari langsung keluar dari ruang mekanik. Gue lari ke bawah, gue ke pos security. Posisi jam 5 pagi. Akhirnya gue ketemu sama si security. Gue ceritain gue ngalamin apa saat itu. Gue ceritain dari mulai gue nonton TV sampai gue ngalamin dia nembus di locker tadi. Si security, kan gue udah bilang sama lu, jangan tidur di ruang mekanik, tidur di sini biar gue bisa kontrol. Karena gue takut kejadian yang kayak gini gitu. Lu ngeyel sih. Akhirnya saat itu gue kacau. Untungnya saat itu hari Minggu gitu kan, dari malam Minggu ke hari Minggu. Ya udah gue posisi saat itu dalam masih keadaan ketakutan, masih deg-degan. Gue akhirnya lanjutin istirahat gue di pos security sampai jam 7 pagi lah. Jam 7 pagi perasaan gue juga masih nggak enak gitu. Bahkan sampai gue pulang ke rumah tuh masih kebayang-bayang sama kejadian hal itu gitu. Istirahat di rumah pun gue tuh masih ngebayangin sosok yang nembus ke arah locker tadi. Itu masih terus kebayang sampai hari berikutnya, hari Senin pagi. Itu tuh mengganggu kerja gue gitu sebenarnya. Ya namanya mekanik gitu kan. Mekanik itu kan harus fokus. Ya kan namanya kita ngerjain kendaraan, pengukurannya seperti apa, kebersihan seperti apa. Jangan sampai kalau ke-distract sama sesuatu, mobilnya jadi nggak beres kan, itu akan jadi kerugian buat customer yang. Betul. Ketika gue lagi mindahin mobil dari tempat satu ke tempat yang lain, dalam kondisi masih kebayang-bayang, gue ngeliat di spion tengah itu, di posisi bangku tengah, sosok itu ada di dalam spion. Ini keesokan harinya nih? Keesokan hari, di hari Senin, masih berasa di hari Selasa atau di hari Rabunya, itu kejadian itu. Berarti ini kejadian ini pagi nih? Pagi posisinya. Melihat si makhluk itu ada di spion tengah, itu gue hampir aja nabrakin mobil.
Kalau gue nggak sadar posisi gue lagi di mobil, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin saat itu gue ditegur sama bos gue karena nggak fokus dalam kerja. Itu posisi bayangan yang lu lihat, sosok itu berada dalam mobil apa ada di belakang mobil? Ada di dalam mobil, di bangku tengah, dan posisinya hitam seperti dalam kegelapan kemarin. Karena di dalam kegelapan kemarin gue juga nggak bisa ngebayangin mukanya kayak gimana, tapi di dalam spion itu ya posisi masih tetap hitam aja gitu. Nggak cuma sampai situ gitu loh. Perasaan kengeriannya gitu ya. Beberapa hari dari kejadian si sosok ini ada di dalam di bangku tengah mobil, kebayang-bayang terus sampai suatu hari gue ke toilet. Posisi toiletnya memang nggak sering dilewatin orang. Posisi toiletnya tuh ada di lantai 2. Orang tuh kalau seandainya ke lantai 2 tuh hampir nggak pernah ke arah situ. Toiletnya ini toilet yang modelnya ya pintu sama ventilasi aja gitu. Itu sekitar jam 2 ya gue ke toilet, tiba-tiba lampu itu mati. Gue lagi dalam kondisi kayak gini nih, maksud gue kalau ya gue takutnya ada orang iseng lah, lampu mati, exhaust mati, waduh. Akhirnya gue mutusin ya lah gue selesain urusan gue di kamar mandi, gue mau keluar. Tapi pada saat gue buka pintunya kekunci. Sementara kunci itu hanya bisa dilakukan di dalam, di luar sih nggak mungkin gitu loh. Jadi posisinya kan kunci hanya di dalam, itu pintu nggak bisa dibuka sama sekali. Gue gedor, gue bilangin, tolong, woi, kunci nih. Gak ada satupun jawaban di situ. Gue gak dengar suara, gue gak dengar apa. Yang gue takutin adalah karena posisinya ruangannya kedap dan cuma ada ventilasi satu dan itu pun ke arah luar, bukan ke arah dalam gitu, bukan ke arah lorong gitu. Ventilasinya ke arah luar. Tapi kalau seandainya gue gedor-gedor, seenggaknya orang ada notice gitu kan. Di situ ada orang yang gue dalam kondisi panik, dalam kondisi masih ngerasa dihantuin lah sama si sosok hitam ini. Gue tuh dalam kepanikan gue di depan pintu, gue ngerasain kehadiran si makhluk ini itu di belakang gue. Anjir. Gue ngerasain dengan posisi yang sama kayak ada di sudut mata yang kejadian malam itu. Gue ngeliatin ada di sudut sebelah sini. Dan dia berdiri di samping gue. Gue tengok ke samping. Bang, sosok itu benar-benar terasa deket banget. Gue nempel ke arah pintu. Gue gedor segenir gue. Tolong. Itu sosok di depan mata gue bener. Gue ngerasanya. Lu bisa kebayang gitu rasanya gitu. Yang tadinya gue bersyukur mungkin cuma sekelebatan refleksi kaca gitu kan, gue nggak sini gitu, ataupun kejadian pertama kali mungkin dia jauh, oke, gue nggak salah, ini pas di depan mata gue dan di ruangan yang sempit di dalam toilet. Ini di ruangan toiletnya itu sebesar apa sih? Ya mungkin sekitar satu kali 1,5 meter lah. Kecil berarti ya? Ya kecil, yang cuma ada Kloset. si klosetnya aja, nggak ada wastafel di luar pasti kan, itu cuma ada di doang gitu. Dan posisinya bukan kayak toilet mall yang ada sela di bawah atau ini posisi rapet gitu. Pintu ya ada sedikit ventilasi kaca aja gitu, kaca kecil di atas, dan ventilasi yang ke belakang, yang tembok ke belakang. Dia dalam kondisi itu tuh deket banget guys, sumpah sini. Gue gedor bukan gedor gini, tapi pakai tangan gue gedor begini. Gue berharap mungkin dengan badan gue yang gede, kekuatan gue yang kuat, gue pengen ngegedor pintu sekuat-kuatnya, cuma nggak bisa. Di kuping gue ngedenger mungkin suara makhluk ini gitu. Mat. Gua lemes banget saat itu. Pukulan gua udah nggak bakal kuat tuh ini ngegedorin lagi. Lalu gua berharap, ya Allah, ada kayak orang yang denger gitu suara gua, dan gua, ya Allah, tolong gua. Gua ngasihin dulu. Ada orang, siapa di dalam? Sama orang ini mungkin mau coba buka gitu kan. Nggak bisa gitu. Tolong gue udah lemes banget, posisi si Ismail itu masih di depan gitu kan. Akhirnya pintu itu gue ngerasain didobrak, gue posisinya dia dobrak gitu kan, gue ini. Lu kenapa? Gue gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi saat itu. Posisi lemes banget gue. Akhirnya gue dibawa lah ke ruangan mekanik gitu kan. Si security itu akhirnya datengin gue lagi. Security yang kemarin nyaranin gue, ya ngasihin gue teh hangat gitu kan. Posisi gue lemes gitu. Lo kenapa? Lo inget kejadian kemarin gue nginep? Dia bilang, itu alasannya gue gak ngizinin lo tidur di atas. Gue udah feeling kalau lo tidur di atas pasti diganggu. Ini gue gak tahu kalau lo sampai segininya, ini gue gak tahu. Kayaknya gue harus bawa lo ke
temen gue. Gitu. Ya udah lu mendingan sekarang sholat dulu lah buat tenangin perasaan lu dulu. Udah lu istirahat dulu di sini, lu nggak usah kerja dulu karena kejadian kayak gini. Ya lu lemes lah, lu nggak akan bisa maksimal kerja kalau misalnya. Lu istirahatnya di sini. Ya udahlah, gue dalam masih keadaan lemas, dalam masih keadaan nggak stabil saat itu. Gue pulang, pas malam habis kejadian itu badan gue panasnya. Gue diukur pakai termometer, itu gue ukur panas gue sampai 40 derajat. Itu nggak normal, men. Orang katanya 38 aja, itu udah menggigil, semenggigilnya. Gue masih berasa badan gue seinian apa, tapi masih bisa gue gerakin, gue nggak rasa menggigil. Yang akhirnya gue sadarin badan gue sampai segitunya adalah posisinya rumah gue saat itu 2 lantai, gue tidur di atas. Rumah gue itu masih atap asbes yang nggak ada plafonnya, jadi masih di kamar langsung ke asbes gitu. Posisi siang hari, gue dingin. Lu bisa bayangin posisi panas siang, langsung ke asbes, langsung ke gua gitu ya. Gua kedinginan, Bang. Gue bawa ke dokter, ya dokter biasa lah. Kalau misalnya dokter jadi ya masuk angin ini mah. Normal ini mah nggak apa-apa. Demam gitu ya? Demam gitu. Gua pulang kan gue ceritain ke bokap gue kejadian kayak gini. Bokap gue cuma bilang ya udah kamu zikir aja lah gitu. Semoga yang kayak gini ya dibantu sama Allah biar berlalu lah gitu. Biar kamu juga cepat sembuh. Saat itu siang, posisi panas-panasan, gue tidur. Habis minum obat juga saat itu, gue akhirnya tidur. Di dalam mimpi gue, si makhluk ini datang lagi. Dan gak cuma mimpi gitu. Dan di mimpi itu, ya dia tuh menghantui gue, ngikutin gue kemana-mana gitu. Kayak di mimpi itu ya mungkin gue keliling ke tempat rekreasi, ada dia. Di mimpi itu gue lagi senang-senang gimana, itu ada dia. Kebayang-bayang terus. Sampai akhirnya mungkin gue ngerasa ini mimpi buruk banget gitu, mimpi buruk banget. Gue kebangun, tapi dalam keadaan ketindihan. Dalam ketindihan gue, si makhluk ini pasti depan gue, berdiri pas di depan kaki gue. Gimana gue bisa bertahan gitu loh. Posisi ketindihan, mata kita merem pun mungkin bisa kita usahakan buat merem, tapi gue mencoba gimana caranya gue bangun dari situ. Ya gue zikir aja, astagfirullahaladzim, ya Allah bantulah, ya Allah bantulah, ya Allah. Tapi setiap gue buka mata, makhluk itu di depan gue. Dan setiap gue berusaha untuk gue lepas dari ketindihan gue, dia tuh sama kayak dia ngomong pas gue di kamar mandi. Sampai di satu titik mungkin gue hampir gitu ngelepasin gue ke ketindihan gue gitu. Jadi berdiri dia jongkok. Lu mau sekarang atau nanti? Gue diem. Aduh ya Allah. Maksud gue nggak tahu nih orang kenapa pengen gue mati gitu. Gue nggak tahu gitu alasannya gitu kan. Saat gue menjemin mata gue bilang ini, gue lepas dari ketindihan gue bangun sebenarnya. Kamar gue nggak ada apa-apa sama sekali. Gue dalam posisi panas, keringat dingin karena sakit, basah semua badan gue, Bang. Gue turun ke bawah, gue nama nyokap gue lari sama nyokap gue peluk nyokap gue bilang maaf, gue udah sama gue mari minta maaf kalau misalnya ada salah. Gue nggak tahu karena gue takutnya ini adalah sesuatu yang ngefek ke gue gitu kan. Gue takut mungkin dia karena gue pernah punya salah sama nyokap gue, mau salah sama bokap gue peluk nyokap gue, gue minta maaf, karena gue takut gitu kan. Kayaknya gue cerita sama nyokap gue, hari beberapa kejadian hari ini lah, dari mulai nginep, gue ceritain sampai dari yang ada di mobil, kembali kamar mandi, yang akhirnya sampai sekarang gitu. Ya sama kayak orang-orang bilang, ya udahlah kamu banyakin zikir, banyakin sholatnya jangan sampai putus, gitu kan. Minta doa sama Allah biar yang kayak gini cepat berlalu. Udah dari nyokap gue gitu, udah tenangin sama nyokap gue. Gue mencoba lupain ini. Walaupun memang berangsur-angsur emang agak-agak sedikit. Terornya tuh udah mulai agak berkurang. Akhirnya gue masuk kerja, gue diskusi lagi lah sama si security ini. Ini udah terlalu parah nih. Gue nggak tahu apa yang salah dari gue pas nginep sampai akhirnya gue kayak begini gitu. Ya udah lari, gini aja. Ikut gue dah nanti pulang ke rumah teman gue. Saat itu ya gue kerja semaksimal karena gue masih dalam kondisi yang nggak begitu fit. Gue kerjain. Sore gue ikut dia pulang ke rumah temannya dia. Ketemu di situ sama temennya si security ini ya ngomong lah gitu kan. Kejadian gue sampai akhirnya gue sakit dan gue ngelihat
makhluk itu di depan mata gue saat gue ketindihan, dia ngomong lah, sebenarnya gangguan biasa aja. Cuma mungkin karena kamu terlalu takut sama kejadian di awal, akhirnya kayak menghantui kamu gitu. Sebenarnya dia nggak ganggu, cuma karena kamu ngeluarin energi ketakutan yang besar, jadi dia ngikut. Wah, ini orang takut nih, karena memang makhluk-makhluk ini kan suka banget sama energi ketakutan gitu loh. Mereka tuh memanage energi ketakutan orang. Dan kebetulan juga kamu punya energi yang buruk gitu. Si bapak ini ngasih tahu nggak sih kalau jangan sampai anak ini tidur kayak di tempat itu kan. Si security ngomong, udah saya kasih tahu Pak, jangan tidur di atas. Karena saya sebagai security tahu kondisi gedung ini kayak gimana. Saya duduk di atas, dia ngeyel. Saya bilang tidur aja di tempat security, di pos security. Dia nggak mau tinggal di atas. Ya udah, kejadiannya kayak gini dah. Yaudah gini aja deh. Sama kayak tadi lah, ngomongannya juga sama gitu kan. Salatnya jangan putus. Kalau misalnya inilah rutinin zikir malam gitu, ada gue coba rutinin kayak gitu. Berangsur-angsur ya udah mulai reda lah. Beberapa tahun melewati, ya gue udah nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu lagi. Dan kayaknya udah agak menghilang lah si makhluk ini udah nggak. Dan sampai akhirnya ya gue lupa sama kejadian ini sama sekali. Pada saat itu 2014 gue nikah, kita ya berjalan lah sampai di tahun 2018. Kemudian di tahun 2018 gue tuh sebenarnya ditunjuk sebagai PSC kantor lah. Ketika ada kunjungan manajemen itu biasanya gue disuruh untuk mempersiapkan ruangan, mempersiapkan presentasi gitu. Jadi mungkin pada saat gue harus datang lebih pagi daripada manajemen datang, karena manajemen pasti jam 8 pagi udah standby. Mau nggak mau gue harus datang ya jam 7 jam 6 lah. Posisi rumah gue setelah gue nikah tuh jauh gitu dari kantor gitu, jauh banget. Kalau seandainya gue harus datang jam 7, mau nggak mau gue harus berangkat mungkin jam 5 gitu. Dan itu nggak memungkinkan, gue takutnya gue jadi nggak maksimal gitu kan. Di hari itu gue memutuskan kayaknya gue nggak bisa pulang ke rumah. Pilihan gue adalah gue nginep di rumah teman gue yang dekat situ. Cuma mereka kan kosan. Kalau gue tidur di kosan mereka kan gue nggak enak, badan gue kan gede gitu kan. Takutnya gue tidur di kosan mereka jadi nggak nyaman tidurnya, gue kepikiran di situ. Jalan satu-satunya adalah karena hari itu besoknya gue harus standby sebelum jam 8. Gue tidur di kantor lagi. Si security bilang, gue tidur di kantor, jangan tidur di situ lagi ya. Yaudah bang, gue tidur di ini deh, gue ngikutin lu deh, tidur di mana. Lu nggak tidur di atas, lu nggak pengen tidur di sini karena banyak nyamuk. Saran gue, ada ruang tunggu customer. Ruang tunggu customer ada di area showroom. Posisinya kelihatan lah sama gue. Gue masih bisa ngelihat kejadian di situ kayak gimana gitu ya. Lu tidur di situ aja. Tapi sama kayak kemarin, jangan nyalain lampu, lu tidur aja. Biar kita juga sama-sama enak kalau seandainya kejadian lagi. Oh ya udah. Ya semoga nggak ada kejadian kayak gitu lagi lah. Posisinya kan udah bukan di lantai 2, bukan di ruang mekanik lagi. Ya udahlah, aku tidur. Pas gue mulai tidur, posisinya saat itu jam 11 malam. Gue udah mulai tidur. Ada TV, cuma gue nggak nyalain TV karena niatnya mau tidur biar besok pagi bisa bangun pagi lah intinya. Pas gue istirahat, gue tidur. Jadi posisi ruangan tunggu customer showroom ini, posisinya itu ada sebuah tiang di depan. Yang di situ ada mesin absen. Mesin absen karyawan. Yang kalau misalnya kita terjadi, dia biasanya bilang terima kasih. Terima kasih. Gitu. Jadi posisinya gue tidur di sini, ini tembok. Ini yang tadi gue bilang tiang itu. Gue lihat di sebelah kiri ada orang jalan. Ya sebelah kanan ada orang jalan. Ke mesin absen. Jam 11 malam ke mesin absen, gue mikir mungkin shift 2. Security lah mungkin. Tapi posisinya bayangan hitam. Bukan bayangan hitam, mungkin sosok hitam aja jalan. Karena posisi showroom gelap dan nggak ada cahaya. Ada cahaya dari luar cuma nggak begitu terang lah. Cahaya lampu jalan gitu. Agak dejavu gue sama kejadian yang lalu. Gue tuh ngerasa, ya semoga bukan itulah. Gue mikir bukanlah. Gue lagi nungguin. Kalau seandainya dia absen, seenggaknya ada si mesin ngomong terima kasih atau maaf. Pas si makhluk itu nyampe ke mesin absen, si mesin itu bunyi terima kasih. Oke, dalam kepala gue fix, nggak mungkin hantu. Gue sambil ngeliat gini aja, sip malam ya bang ya. Tapi sosok ini nggak ngomong apa-apa. Gue dejavu lagi nih. Dejavu lagi sama kejadian yang lalu. Gue udah langsung nggak pasti orang. Dia tetap berdiri di situ, nggak bergerak sama sekali. Posisi gue ngeliatin gini bang, nggak bergerak sama sekali, berdiri di depan situ. Jadi di balik tiang itu
di mesin depan mesin itu dia berdiri terus gitu. Gue mencoba berpikir positif, itu orang. Oke. Gue main HP sebentar, gue mulai tidur. Pas gue baru mau tidur, gue denger suara yang gue sampai sekarang masih merinding kalau salah didengar. Gue sedengar suara kuda melengking keras banget. Gue langsung, Allah Akbar, apa lagi nih? Gue ambil jaket gue tutupin muka gue nggak ini. Semerinding gue saat itu gue bilang. Ini gue berharap cuma si security itu sengaja ngelihat lah gitu. Kalau seandainya mungkin si sosok hitam itu kelihatan, dari security mungkin kelihatan gitu si security. Ya gue berharapnya dia ngeliat, akhirnya ngedatengin gue lah intinya gitu. Gue ya Allah, gue megang HP tapi gue mau kontak si security itu, gue cari dia, tapi karena posisi panik udah nggak kepencet apapun yang di situ. Gue panik, gue lempar HP gue. Ya Allah, udah banget gitu. Nih gue harus kabur, gue pergi nih dari sini gue. Gue buka jaket gue, sosok itu berdiri di sofa. Sosok itu berdiri di sofa yang artinya kalau gue kabur, gue mau nggak mau harus ngelewatin dia. Iya. Gue dalam itu kebayang lagi gue, wah ini gimana, gue nggak tahu gue harus ngapain gitu kan. Gue ambil jaket gue tutup ini, gue lari sini. Gue jatuh dari itu kan posisinya lantai kayu, ada turunan dikit, gue jatuh di situ, gue lari sini. Gue turun, gue datengin lagi, bang. Si security itu dalam ngeliat kepanikan gue, adalah Giri. Oke, notice langsung deh ya. Langsung adalah Giri. Gue nggak bisa ngomong apa, gue udah sini. Gue yang ke dalam. Gue di luar udah. Ya Allah, Akbar, gue udah. Enggak panik gue. Gue ngeliatin security turun gitu. Udah, mendingan lu jangan pernah nginep di sini lagi. Gue bilangin, bang, gue kenapa sih gitu? Gue kenapa gitu loh? Sampai segininya gitu, kayaknya dia punya dendam apa sama gue gitu. Ya gini deh. Kalau misalnya gue bawa lu ke teman gue lagi kan, gue jadi ninggalin kerjaan kan. Dulu gini deh, lu istirahat dulu di sini deh. Lu tidur di pos satpam, lu terserah mau tidur, mau rebahan, lu mau duduk terserah deh. Gue dibikinin teh hangat, lu tenangin dulu. Posisinya gue jadi nggak bisa tidur karena posisi nggak tenang kayak gini. Pas besok paginya, bos gue ngeliat dalam keadaan kacau lah. Namanya gue kurang tidur. Gue cerita ke bos gue kejadian tadi malam. Akhirnya bos gue bilang, ya udah, nanti kalau misalnya memang ada apa-apa lagi kayak gini, saya sewain kamu hotel ataupun penginapan aja dekat-dekat sini. Karena saya nggak mau nih kayak gini lagi, kasihan di kamunya. Akhirnya selesai acara manajer itu, meeting itu, ya bos gue nyuruh pulang karena kondisi gue udah nggak stabil. Gue pulang siang. Nah pada saat gue pulang, bini gue ngeliat muka gue kayak gitu. Kenapa lagi kejadian lagi ya gitu? Gue duduk. Bini gue cerita. Jadi gue punya anak, pada saat itu anak gue baru 1 gitu. Si Ade semalam cerita, Bunda, itu ayah di belakang. Pakai baju hitam, tapi ayah hitam semua. Dia mati gue. Astagfirullahaladzim. Sampai nyampe rumah gue loh bang. Gue nggak tahu apa yang dilihat sama anak gue sama ya, tapi gila lu sampai ke keluarga gue nih nerornya nih. Lu datang sampai lu nyampe ke rumah gue, lu datengin keluarga gue. Ini lu mau apa sih sebenarnya? Ini gue harus kayak gimana lagi nih kalau sampai kejadian sama keluarga gue mau apain lagi nih? Besoknya pada saat gue masuk, konfirmasi lagi sama security. Bang, ini makhluk ini itu sampai ke rumah gue loh bang. Anak gue ngelihat gue pada saat gue nginep di sini. Anak gue ngelihat sosok yang sama dan nyangkanya itu gue. Gue nggak tahu mau si makhluk ini apa gitu. Akhirnya si security ini, yaudah, nanti kita pulang ke teman gue lagi yang kemarin ya. Ya udah, sore udah selesai. Gue sama security ke tempat temennya lagi gitu kan. Gue bilang sama si security-nya nih, kenal lagi dia, sama kayak kemarin. Si hitam-hitam juga tuh lagi tuh. Temannya ngomong, udahlah mas, gak usah nginep di kantor lagi lah. Kalau misalnya mau tidur kemana kayak lah, yang lebih pantas aja daripada tempat ini. Udah, kantor mas tuh terlalu bahaya kalau misalnya sampai mas sampai malam di situ gitu. Kan masalahnya pak, kejadian ini udah nggak nyampe ke saya nih, sampai ke keluarga saya. Ngelihat sosok hitam juga itu yang sama ada di rumah saya gitu, di balkon rumah saya gitu. Ya jadi gini ya. Kalau penjelasan dari si temannya security itu. Jadi dulunya tempat itu kalau dalam cerita yang pernah saya dengar,
Bengkel itu tuh dulu perkampungan orang Betawi. Saat itu orang Betawi itu kalau misalnya seandainya ada keluarga yang meninggal, mereka kan belum kenal konsep pemakaman umum. Ada beberapa yang mungkin dikirimkan ke pemakaman umum, tapi ada beberapa orang yang keluarganya itu dimakaminnya di belakang rumah. Karena mereka biar gampang gitu nyekarnya, mereka gampang ngaji-ngajiinnya, ziarahnya. Di tempat itu ada makam yang nggak keangkut pada saat bengkel ini, si bangunan ini jadi. Dan yang belum keangkut itu kuburannya Jawara Betawi. Kalau misalnya kita bisa simpulin, mungkin dia adalah yang jaga tempat itu. Nah, ngelihat Mas ini, kan saya udah pernah bilang kalau Mas ini tuh energinya tuh buruk banget, negatif banget. Dan makhluk ini tuh demen banget yang neror-neror orang-orang yang energinya negatif. Yang bisa saya simpulin, mungkin Mas datang ke situ, kesannya kayak nantangin mereka. Tahu kan Jawara Betawi itu kayak gimana? Jawara Betawi itu kalau seandainya datang orang muka nggak enak aja, atau mungkin punya niat jahat aja, pasti dia langsung bakal respon. Ini sama Mas konsepnya. Makhluk ini tuh nggak suka kehadiran Mas ada di situ. Dan kebetulan Mas ini orangnya takutan. Ketika Mas takut, energi takutnya tuh gede banget. Itu yang bikin Mas diteror sama dia. Kalau sekarang sampai ke bawa ke rumah, mungkin karena dia ngelihat kemarin Mas bisa ngelupain, sekarang pengen ngetes lagi nih. Batasnya Mas sampai mana? Udah dibilang, Mas jangan tidur di situ lagi, jangan tidur di kantor. Kantor itu tuh Mas udah akan pernah tahu apa yang ada di dalam situ. Apalagi energinya negatif kayak Mas. Akhirnya, yaudahlah, lakuin aja sama kayak kemarin. Kuatin lagi zikirnya gitu. Karena ya gue disaranin kayak gitu kan, yaudahlah gue coba gue lagi. Kayak akhirnya gue datang ke kantor ya pada siang, malam pulang. Dan kejadian gue juga jadi masukan buat security. Jadi siapapun yang ada di kantor kalau bisa ya jam maksimal banget jam 7 tuh udah pulang. Efek kejadian gue terakhir kali nginep kemarin di 2018, si makhluk ini nampil sama si anak gue. Di rumah gue tuh ada kejadian aneh yang sampai hari ini masih kejadian. Gue tinggal di Rusun, di daerah Jakarta Utara. Setiap malam dari habis kejadian itu, setiap malam tuh ada selalu ada suara kaca dielap. Setiap malam, gak absen. Sampai hari ini, gue nanya sama bini gue, bunyi ini gak pernah ada setelah kejadian si Dede ngelihat situ. Gak pernah kejadian, ini baru kejadian. Kalau jam 7 malam atau jam 8 malam, di bawah jam 10 malam gak ada suara itu. Tapi di atas jam 10 selalu ada. Pernah gue telusurin, suaranya itu ada di balkon. Kaca kamar gue sama kaca balkon itu nempel kan. Gue pernah kutusulin, gue deketin nih suara dari mana. Gue deketin deket hordeng gue, nah gue gak berani takut tiba-tiba makhluk itu nongol lagi. Gue deketin di balkon. Posisi gue dengerin di hordeng, suara kecat kacanya ada di situ. Gue bilang, apa nih gue? Wah, gue bilang sama bini gue, gini deh, ini rumah jadi aneh ya berasanya gitu ya. Rutinin deh kalau misalnya malam Jumat kita yasinan bareng deh. Bahkan sampai sekarang kita rutin yasinan pun di malam Jumat, suara itu masih tetap ada. Dan ya udahlah, karena udah berkelanjutan, udah agak ini, si makhluk ini ya setelah gue banyak zikir kan akhirnya gue udah mulai lupain lagi. Tapi walaupun kejadian si makhluk kita ini udah gue lupain, tapi kejadian itu masih ada gitu. Itu jadi kayak pengingat gue kalau kejadian itu pernah ada gitu. Jadi itu sih cerita yang mau gue ceritain. Oke, Bang Ari, terima kasih banyak ya. Sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau cerita nih sama kita semua nih. Bang Ari, ini gue mau ngebahas yang terakhir nih, kejadian terakhir nih. Mengenai kaca yang dibunyiin gitu ya. Iya. Kenapa lu nggak ngomong aja sama sosok ini? Sekalian dong bersihin yang lain gitu. Wah. Tapi sampai sekarang udah nggak pernah lagi nih sosok hitam ini ya? Sosok hitam ini sih udah nggak menampakkan diri lagi sih. Bang, ini kan lu kerja di sebuah bengkel ya, otomatis kan banyak juga karyawan yang lain yang kerja di sana. Betul. Selain security nih. Benar. Nah, dari semua karyawan yang pernah kerja di sana, Bang, ada nggak sih lu pernah dapetin cerita kalau dia ini ngalamin kejadian serupa nih? Nah, kebetulan untuk si sosok hitam ini, yang kejadian itu hanya gua sama salah satu security juga. Si security yang senior ini yang nenangin gua. Ada satu lagi yang dia ngalamin kejadian sosok hitam juga. Cuma nggak sampai dihantuin. Dia ngelihat sosok ini jalan keliling-keliling di area kantor. Karena posisinya security harus inspect setiap 2 jam sekali gitu kan. Dia ngeliat sosoknya itu keliling-keliling.
di sekitar kantor. Nah, tapi sampai saat itu, sampai di situ doang. Nah, makanya si security yang senior ini ngomong, ya udahlah lu jangan ganggu dia, biarin dia kayak gitu. Jangan lu tegur, jangan lu apa. Nah, kalau sosok hitam itu ada aja. Tapi kalau beberapa orang itu malah ngalamin kejadian-kejadian yang lain lagi gitu. Ada salah satu karyawan, dia pulang maghrib gitu, pulang jam 6, ya pas abis azan maghrib lah. Dia ngeliat cewek duduk di atas kap mesin. Aneh gitu kan, ada cewek duduk di kap mesin, ngapain nih? Posisi bengkel gelap, nggak ada orang. Ditegur lah, ngapain di situ? Turun, itu mobil nanti baret gitu kan. Pas ditegur kayak gitu, si cewek ini nangis. Jangan nangis kamu gitu. Pas ditegur jangan nangis, si cewek ini diem tiba-tiba ketawa. Wow. Karena kesel gitu, ketawain, ini siapa nih? Dia megang tasnya dilempar ke si cewek itu, gebrak gitu kan. Nah, si cewek ini pas mau dilempar itu ceritanya tuh terbang dah ke atas. Posisinya di atas mobil itu kanopi. Bunyi jedar, si karyawan ini karena takut, wah rusak nih udah nih. Datang ke sini ngelihat ke atas kanopinya nggak kenapa-napa. Tapi ya karena tasnya dia ngelempar kayak gitu, mobil itu jadi baret. Salah dia juga jadinya dong. Akhirnya dia mau cerita, dia kesannya kayak biar cerita sama orang, nih kemarin ada cewek duduk di sini. Cewek ini saya lempar pakai tas, dia terbang ke atas. Dia cerita sama bos gara-gara dia mobil baret, susah dipercayanya. Iya. Kan? Nah tapi sebenarnya gue ada salah satu partner tuh pernah bilang, kalau bengkel itu kan spare part itu kan khusus kan ruangannya. Ada ruang khusus spare part buat naruhnya. Dia tuh pernah ngeliat pocong di ruangannya. Dan posisinya itu selalu di depan pintu keluar masuk. Ngalangin gitu. Tapi karena si partner ini orangnya mungkin cukup berani gitu ya. Cuma, ngapain sih lo dari sini? Oke, ini masih menjadi pertanyaan nih buat gue nih Bang. Sebenarnya sosok hitam ini tuh siapa sih? Sosok hitam ini kalau menurut cerita tadi orang yang ngebantuin gue lah gitu. Itu salah satu sosok jawara yang ada di situ. Jadi kita tahulah beberapa gedung yang mungkin pembangunannya gitu tidak membersihkan lahan ya kan, tidak membersihkan lahannya dari makam atau apa. Ya si yang punya makam seakan-akan nggak terima, karena nggak terima ya dia nguasain jadi tempat itu. Salah satu sosoknya adalah ya sosok si jawara itu. Jawara itu masih ada di situ dan dia ngejagain tempat itu. Makanya salah satu security tadi itu ngelihat dia tuh selalu berkeliling. Oke, ini yang itu buat ngejagain tempat itu. Kalau bisa dibilang tuh kalau bahasa kerennya sih residual energi kali ya. Mungkin jadi, bisa dibilang. Semasa hidupnya nih dia sering mundur-mandir ke situ dan udah nggak ada masih ke bawah gitu. Betul. Terulang lagi gitu kan. Selain energi lu negatif nih ya dibilang sama si temennya security ini. Ada nggak sih kira-kira hal yang mungkin tanpa lu sadari lu melakukan kesalahan di tempat lu kerja sehingga si sosok ini benar-benar menghantui lu atau alasan lain lah selain itu? Kalau yang pertama kali gue pikirin, kita ingat kejadian tadi yang pertama terjadi. Mungkin waktu itu gue dihantuin karena saat itu gue posisi malam, mereka hadir karena gue nonton si dunia lain itu. Oke. Itu pikiran pertama gue. Lu ngapain di kantor yang gue nggak tahu itu, gue nggak tahu di situ ada penunggunya gitu kan. Lu tiba-tiba nonton acara yang secara ulur ya acara horor yang nampilin penampakan, baiknya kayak gitu. Itu pikiran pertama gue. Kalau apa yang pernah gue lakukan, yang akhirnya dihantuin sama ini ya kalau gue sompral ya gue mungkin orangnya agak sompral gitu kan, ngomong apa adanya gitu, ngomong kasar, ngomong apa ya mungkin itu yang menyebabkan mereka, ya mungkin juga menyebabkan mereka yang mungkin nggak suka sama gua. Satu lagi nih, kejadian lu terkunci di toilet nih. Wah ini gua gak kebayang nih. Kalau sampai lu terkunci di situ selama berjam-jam nih, karena itu kan ruangannya kan kecil banget ya. Iya. Udah gitu lampu mati, otomatis exhaust mati juga tuh. Betul. Pengapnya kayak gimana tuh di situ tuh? Wah bang, lu gue kalau misal ngomongin gue nggak bisa ngebayangin pengapnya sih bang. Kalau misal lu ngebayangin pengapnya, kepala gue tuh nggak mikirin di situ. Kepala gue mikirin gimana caranya gue bisa keluar dari ruangan itu. Tapi kalau lu ngomongin panas, ruangan tuh panas banget. Panas banget. Lu ya namanya posisi tembok dan satu pintu yang ventilasi kecil cuma mungkin ya 30 cm. Ya 30 cm panjangnya, lebarnya mungkin cuma 10 cm.
Lu bisa bayangin lah rasa ini. Dan kejadian ini adalah kejadian yang bikin lu hampir mati. Ya gimana? Posisinya kalau seandainya mungkin gua nggak ditolongin sama karyawan saat itu digedor, mungkin lu inget kan ada kejadian beberapa tahun lalu lah, ada satu keluarga yang disekap di satu kamar mandi yang ventilasinya kecil. Lu inget kejadian itu kan? Iya, yang kalau nggak salah dirampok gitu ya? Yang dirampok itu, yang mereka dikumpulin di satu ini ya. Lu bayangin kalau seandainya, gue nggak kepikiran di situ, tapi pada saat selesai itu gue mikirin, gila, itu rasanya bang, wah, oksigen nggak ada. Iya. Bayangin, itu gue sendirian, mereka tuh banyak banget. Nah itu, gue hampir kayak gitu men. Tapi untungnya nggak apa-apa ya Bang Ari, masih bisa. Alhamdulillah tolong ya, Bang Ari. Allah masih sayang sama gue gitu kan, makanya mungkin gue dipertemukan sama tadi temennya security yang akhirnya gue ya dekat lagi lah kan, harus kita zikir lagi sama Allah. Untungnya dia notice tuh. Tapi ketika lu ketok-ketok pintu, mereka denger gak sih itu dari luar? Posisinya saat itu ya jam kerja lah sebenarnya, karena memang bengkel kan semua aktif. Tadi gue bilang bengkelnya tuh posisinya memang bengkel lama, posisinya di bawah, di underground. Oke. Di underground dan orang kerja di bawah, sementara gue toiletnya ada di atas. Dan tadi gue bilang posisinya toilet itu jarang orang lewat. Bahaya banget nih ya. Kalau ada yang terkurung di sana ya. Ya, kalau misalnya mungkin orang berpikir jernih saat itu ya, dan gak kejadian kayak gue yang mungkin nelpon orang bisa gitu kan. Ah, lu waktu itu bawa HP gak? Posisi gue bawa HP, cuma kan kondisinya makhluk itu ada di seberang gue bang. Kita dalam kondisi panik, kekunci, tiba-tiba kita ngeliat di sebelah kiri kita ada sebuah sosok yang kita ngeliat di posisi deket banget. Yang akhirnya gue harus mundur nempel ke tembok. Gue nggak bisa kepikiran itu bang. Situasinya bikin lu panik, jadi lu nggak Situasinya. bisa ngambil pemikiran secara jernih nih. Yes, dan kejadian yang pas ada suara kuda dan gue nginin HP juga udah nggak bisa. Oke. Gue nelpon, gue saking keselnya tuh handphone saat itu gue singkirin, gue pengen gimana caranya gue kabur, gimana cara kabur. Gue lepas inian gue, ada makhluk itu di situ. Wah, udah ngerasa kalah gitu di situ. Semoga kejadian ini tuh nggak pernah dialami sama teman-teman yang lain ya. Iya. Semoga aman-aman aja lah ya hidup di dunia itu lebih enak, aman, damai dan tentram. Ya saran gue sih ya, istirahatlah di rumah. Di rumah. Istirahat di rumah sama keluarga. Tuh. Jangan tidur di kantor lah. Aduh, gue tidur di kantor mulu. Oke, Bang Ari, sekali lagi terima kasih banyak lu udah mau Sama-sama. mampir ke sini dan mau cerita nih ya. Ini luar biasa banget cerita lu nih, Bang Ari. Dan sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang mau jadi narasumber kayak Bang Ari, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap atau bisa hubungi nomor telepon yang ada di layar ini. Dan jangan lupa untuk saksikan terus video-video dari Jalan Gelap di hari Kamis, Sabtu, dan Senin di setiap jam 9 malam. Saksikan terus Jalan Gelap karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Ari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari, gitu.